Sebelum dimulai, bisa berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya serahkan kepada Mas Billy untuk membuka course pada pagi hari ini. Silakan Mas Billy. Oke, halo. Masih nunggu yang lain masuk aja. Masih 34. Oke. Oke, ditunggu 5 menit lagi mungkin. Kalau udah 40 atau 50 baru tak mulai. Oke, udah 40 orang. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk hari ini. Hari ini waktu kita untuk discussion time. Kurang lebihnya ini juga nanti ada pembagian kelompok buat teman-teman. Ini udah aku bagi kelompok pakai random picker.
Nah, di sini mungkin dari teman-teman Malaysia maupun Indonesia bisa saling bekerja sama di sini, bisa saling mengenal juga. Dan untuk linknya bisa dilihat di sini. Bentar. Bisa dilihat di chat, saya kirim. Linknya dowo ya. Itu bisa diklik linknya. Kok iki ya? Saya bentar. Bukan yang ini. Bentar, berarti bukan yang itu. Oh, yang ini berarti. Yang terbaru ini yang bawah. Coba panitia bener nggak? Sak grup. Ini sak grup ada 6 orang. Yang aku kirim berapa orang? Satu tim 3 kalau yang ini. Berarti salah ya. Sebentar. Gini aja guys. Ini silakan dicatat untuk teman-teman di sini. Sudah terlihat ya? Saya share screen tuh. Di sini ada grup 1. Ini aku benar-benar nggak tahu, aku nggak kenal sama teman-teman di sini juga. Jadi jadi ini benar-benar random. Tuh. Ini bisa dicatat ya teman-teman ya? Atau tak pindah di Word aja? Nah, ini ada 20 grup dari teman-teman. Nah, di sini nanti kalian bisa nentuin siapa ketuanya dari grup berapa. Oh, mending ditaruh di Jadi ini kita mulai besok, mulai minggu depan, kita coba akan menyusun gimana nanti program kalian dari awal. Mungkin ada yang ngurusin tampilan terlebih dahulu, ada yang ini Google Doc kok. Kita Google Doc-nya pindah akun. Oke, di sini ada 20 grup. Untuk teman-teman di sini yang nanti dipilih menjadi ketuanya, itu dipilih dari teman-teman sendiri. Aku nggak ikut milih jadi ketuanya siapa. Silakan dari nanti bisa ini tak share ya. Ini silakan nanti bisa di stabilo buat teman-teman. Misalnya ini kelompok 1
Abdul Razak misalnya. Ini bisa di kasih stabilo kuning aja kali. Oh, ini kok tulisannya. Nah, misalnya warna kuning. Jadi yang ketuanya mungkin bisa di stabilo warna kuning. Oke, ini aku share di chat dulu ya. Nah, bisa dilihat untuk kelompok-kelompoknya. Nah, untuk hari ini mungkin ada yang ditanyakan dari minggu-minggu kemarin karena ini ada sesi diskusi dan juga mungkin aku mau jelasin tentang kemarin kan udah aku terangin suruh daftar ke GitLab. Apakah teman-teman udah daftar GitLab? Udah. Sudah. Oke. Apa ya akunku? Nah, oke. Nanti tampilan awal kalian akan seperti ini. Jadi kalian bisa mengerjakan project kalian tanpa harus memindah-mindahkan lewat Google Drive atau nanti kirim lewat WA. Cukup lewat GitLab ini kalian akan new project. Kemudian create blank project. Di sini kasih aja project kalian, nanti kalian tentuin mau bikin project tentang apa. Misalnya aku mau Flutter tunan sholat. Nah, misalnya gini. Jadi ini aku privat aja, nggak aku public biar orang-orang nggak lihat. Nah, nanti dari sini di sini udah ada komennya biar teman-teman juga belajar di sini. Nanti kalau bisa rekan-rekan timnya atau teman-teman timnya itu di-invite. Nah, misalnya gini. Torik, operik, jarang murik. Nah, ini kalau bisa dikasih ke developer atau maintainer, terserah kalian. Pokok kalau yang reporter sama quest kan nanti cuma lihat aja, tapi kalau developer ataupun maintainer bisa mengakses yang ada di dalamnya. Oke, operik, jarang murik. Ditorik. Di komen, Mas. Komen di chat Zoom. Mana? Torik H. Nah, misalnya gini ya. Jadi ini gak usah aku ada date-nya karena untuk selama-lamanya. Nanti di sini juga ada project information nanti yang nah ini kan udah join. Nah, Torik masuk project yang ada di Flutter tuntunan sholat. Jadi di sini nanti ada push event, merge, isu, komen dan sebagainya. Maupun timnya siapa aja. Nah, kalau bisa dipastikan teman-teman kalian di dalam kelompok tadi ini masuk ke anggota GitLab kalian. Kemudian untuk selanjutnya mungkin teman-teman di sini bisa download namanya Git. Nah ini. Nah, ini bisa di-download Git. Kemudian mungkin ini aku contohin aja ya. Misalnya pertama kan tadi di sini. Ini ada fitur clone upload file. Mungkin untuk yang pertama kali bisa upload file, tapi kalau memang ingin pakai komen, kita coba dari kita ke summer program. Oke. Pastikan kalian udah download tadi ya ini Git ini ya. Kalau udah terinstall ya udah terinstall. Kemudian ini folder yang kemarin kita. Terus
Kita di sini jangan lupa ini ditulis kan ini clone. Nah, di copy aja, ini ada tombol kopinya. Kemudian folder tadi. Nah, di sini ada klik kanan. Nanti ada namanya Git UI ataupun Git Bash. Tapi di sini mungkin aku ngajarinya pakai Git Bash aja. Nah, Git Bash nanti ada kayak gini. Ini jenis laptop kalian. Kemudian di folder ini dokumen summer program. Kemudian kalian untuk mengakses repositori di sini, Flutter tuntunan sholat ini, kalian langsung aja tulis git clone. Karena di sini ada nih. Sebenarnya ada di sini, tinggal kalian coba-coba sendiri. Nah, di sini ada nih, git clone, tinggal kopas saja. Mana gitnya tadi? Oke. Oh, nggak bisa di kontrol pas. Nah, udah cloning. Kan tadi masih belum ada isinya, belum kita isi. Nah, kita cek di foldernya, apakah udah ada foldernya? Ada ya, di sini udah ada. Kemudian ngikuti selanjutnya di sini kita masuk ke foldernya. Nah, di sini pasti nanti pertama di sini ada Flutter tuntunan sholat master. Nah, kalau udah ada master ini berarti kalian udah masuk ke sini. Kemudian misalnya kita coba buka. Kalian nanti bisa nyoba-nyoba dulu di komen-komen ini. Oke. Kita masuk ke foldernya tadi. Kan ini kemarin belum ada isinya lah. Folder. Oh, nggak boleh ternyata invalid nama project. Nah, kita cek kembali di foldernya. Kan sebenarnya kan kita perlunya di luar. Jadi ini dipindahkan aja. Nggak masalah. Yang tuntunan ini bisa dihapus saja. Nah, ini udah di sini. Namanya sesuaikan dulu.
Ini udah berarti kan udah ada isinya kan di sini. Sekarang coba kita gimana caranya bisa ke-upload ada di repository ini. Nah, di sini udah ada git add, ini nggak usah. Kita praktekin coba git add titik. Oh, karena nggak ada. Oh, berarti git add spasi titik. Nah, udah. Bentar, coba. Oh, ini udah kayak kalau udah kayak gini tidak ada komennya, tidak ada errornya. Kita lanjut ke tahap kedua. Di sini ada git commit m terus namanya. Bahkan tambahkan project misalnya. Oke. Nah, ini udah ketambah. Baru yang terakhir di sini push origin. Oh, udah masuk. Nah, di sini foldernya udah masuk ke sini. Jadi untuk teman kalian yang pengen nanti, nah di sini kan ada tulisannya tambahkan project. Jadi di activity kalian nanti bisa ngelihat teman kalian tuh lagi ngapain. Oh, Billy sekarang lagi nambahin ke branch master. Jadi kalau brand master ini istilahnya kalian folder kalian. Jadi kalian setiap nanti ngupload itu usahain memiliki branch yang baru. Jadi temennya agak bingung, oh ini pekerjaan siapa, ini pekerjaan siapa. Jadi, tadi kalian coba-coba sendiri untuk, atau saya kayaknya ada, bentar. Ini jangan lupa ya ditentuin untuk ketuanya, kalau bisa hari ini biar bisa dihubungi untuk langkah-langkah selanjutnya mau ngapain. Silakan didiskusikan dulu buat teman-teman untuk pemilihan ketua kelompoknya siapa. Oke. Nah, di situ aku udah share kalian kok untuk perintah-perintahnya Git ada di grup WhatsApp, bisa kalian cek. Nah, itu bisa kalian coba sendiri. Nah, kalau di yang kuser ini punyanya GitHub. Jadi kalian mau pakai di GitHub, mau pakai di GitLab nggak apa-apa, tapi aku pengennya di GitLab untuk teman-teman di sini biar nanti pun, soalnya teman-teman kalau mungkin di rata-rata di Indonesia, di sini project-project teman-teman biasanya dikerjakan memakai GitLab. Kalau karena pakai GitHub biasanya untuk membangun portofolio, tapi kalau GitLab juga bisa sih sebenarnya. Wah, ini yang akses 23. Silakan untuk teman-teman bisa dipilih ketua kelompoknya siapa. Dari Mas Torik ada tambahan? Di Mas Torik.
Nggak ada sih, Mas. Aduh, Mungkin iku diskusi habis ini. diskusi apa ini? Jadi kalian bisa coba-coba sendiri yang ada di perintah tersebut, biar teman-teman kalian tuh enak gitu, nggak sambil nunggu. Misalnya, oh aku ngerjain desain login, yang kedua aku ngerjain desain untuk dashboardnya, terus aku detailnya. Jadi di situ udah dibagi siapa yang nanti desain di Figma atau nanti siapa yang ngoding di awal. Jadi ini kenapa aku persiapin 2 minggu, karena nanti ketika dilombakan, kalian itu benar-benar presentasi gimana kalian itu sedang membangun startup. Jadi kalau bisa mulai ada tujuannya apa, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Dan fitur-fiturnya dijelaskan secara detail. Jadi kalian buat yang desain, dipikirin temennya juga, ini kira-kira untuk ngodingnya bisa apa enggak. Jadi seorang desainer yang baik atau UI UX yang baik biasanya itu, ini kan kita nggak fokus ke UI UX, tapi kalau bisa kalian desainnya itu menyesuaikan dengan codingan. Jadi kalau bisa desainnya itu memang yang benar-benar mudah untuk teman kalian coding. Itu sih. Ditentuin judul projectnya apa. Oh ya, jangan lupa di sini di grup nanti di depannya ini dikasih nama projectnya apa kalian. Ini kok nama project ini mungkin bisa di minggu depan, di hari Senin atau hari Selasa, maksimal hari Selasa kalian udah menentukan project apa yang ingin kalian buat. Oke, mungkin saya serahkan ke Torik untuk sesi diskusi. Monggo Mas Tarik. Lalu tes. Ini Mas Andrian ada ya? Nggak ada. Oh iya, ada kabar. Ada itu, ada. Jadi kemarin mungkin di minggu kedua ini kita udah bahas banyak hal, dari bottom navigation, kemudian library yang oleh Mas Andrian kemarin, kayak TOAS, snack bar, kemudian kita juga bahas mengenai desain Figma, terus kemarin kita juga bahas mengenai slicing design dari Figma ke Flutter, kemudian ada juga pembahasan mengenai login, cara membuat login page ya yang udah terautentikasi. Nah, mungkin dari pembahasan kita di minggu ini, maksudnya di hari-hari kemarin, mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin ada yang ditanyakan. Nah, untuk hari ini kita bisa diskusikan. Dan ini sesi diskusi mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin jika udah tahu jawaban mungkin bisa langsung kita diskusikan. Jadi tidak menunggu dari tutor ataupun saya atau Mas Andrian ataupun Mas Billy yang harus memberikan jawaban. Jadi kalau dari teman-teman yang lain udah tahu jawabannya, mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng. Tanya jawab silakan dari teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan seputar minggu ini bisa ditanyakan.
Bagaimana teman-teman? Kita diskusi santai. Ini ada yang tanya di chat, Mas, tentang tugas-tugasnya. Ini mau konfirmasi tugas yang harus dikirim buat minggu ini cuma Figma. Iya, untuk tugas minggu ini hanya Figma. Untuk yang strawberry yang minggu pertama itu mungkin bisa hanya sekedar untuk belajar saja. Dan untuk 2 minggu ke depan itu mulai untuk membangun sebuah aplikasi. Mungkin seperti itu. Ini coba saya kirim link untuk teman-teman bertanya. Sebentar. Assalamualaikum, bertanya. Ya. Yang connect dengan GitLab tu macam mana? Tak ingat tadi. Atau ada website nak rujuk ke macam mana? Mas Bil. Ah? GitLab. Sebentar. Okay. Billy. Halo Mas Billy, ada nggak?
Oke, mungkin bisa diulangi siapa tadi untuk pertanyaan GitLab. Sekali lagi ya. Okay. Untuk tadi yang pasal GitLab tu, macam mana nak connectkan dengan Flutter tu? Sebab saya sekarang guna apa tu, Android Studio. Oh, Sama je kan Android Studio dengan VSC ataupun cara lain-lain? mungkin bisa saya share screen dulu. Ini yang tadi Git yang dibagikan sama Kak Billy dengan saya. Itu caranya kita clone dulu seperti yang sudah dicontohkan tadi menggunakan Git bash. Coba. Git clone. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa buka seperti biasa. Seperti yang dicontohkan Kak Billy tadi. Tapi ini mungkin di Android yang menggunakan Android Studio bisa menggunakan langsung pada import project from version control. Nah, ini dimasukkan linknya tadi yang sudah di-copy. Kemudian ini beri nama kemudian clone. Mas, layarnya Mas. Oh, nah. Saya ulangi ya. Yang seperti Kak Billy contohkan tadi, kita kopikan, kemudian kita dan di clone. Error Kak. Sebentar, coba saya hapus dulu. Saya ulangi lagi. Oh, kita pindah direktori.
Apa ya ini? Mungkin cara yang kedua sebenarnya. Kita klik new, kemudian project from version control. Jadi ini di Android Studio. Nah, ini kita klik file, kemudian new. Biasanya kan new Flutter project kalau di Android Studio. Itu bisa new itu yang new project from version control, yang project from. Kemudian dimasukkan ini ya. Oh, salah yo. Ini kita pakai yang HTTPS harusnya. Coba kita ulangi lagi yang di sini. Yes. Nah, sudah berhasil. Nah, tuntunan sholat udah ada, itu coba kita buka. Ini cara yang kedua ya, jadi bisa lewat sini. Misalkan saat ini cara yang kedua mungkin saya demokan nanti saja. Kita buka seperti biasa. Sholat. Ini udah muncul. Ini yang udah terhubung. Kemudian mungkin kita cara yang kedua coba saya demokan. Ini bisa menggunakan project from version control. Nah, ini dengan URL yang sama, yang pastikan HTTPS yang untuk clone-nya, bukan yang SSL. Tadi saya salah SSL. Kemudian ini direktorinya mau saya kasih ke, misalkan saya buat folder baru. Kita clone. Nah, ini udah bisa, misalkan new window. Nah, ini sama ya. Ini dari repository Git semua. Ini error, kita get dependencies. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dicoba-coba, atau kalau ingin push, mana ya? Ini kalau nggak salah. Misalkan saya ubah. Ini misalkan saya hapus. Jadi stl. Ini saya kemudian ingin saya ubah. Bisa kita push. Kemudian kita cek dulu. Belum. Nah, ini ya kita commit.
Misalkan ini apa? Kemudian commit. Inilah. Sementara untuk clone saja ini saya coba push. Kayaknya ada step yang kurang atau apa. Ini yang di Android Studio-nya. Jadi kesimpulannya itu bisa langsung kita clone di Android Studio-nya melalui project from version control ini. Push. Atau ini mungkin dari izinnya mungkin, karena ini kan repositorinya Kak Billy tadi, mungkin ada yang lupa atau izin apa, ini belum diizinkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dicoba-coba aja ini project from version control.
Mungkin itu dulu. Kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Izin bertanya, Mas, pas materi outloading kemarin boleh dijelasin dikit fungsi dari G-nya. Soalnya di konstruktornya ada G yang harus dimasukkan. Nah, itu bingung, Mas. Nah, ini yang lebih yang memberikan materi kemarin, Mas Andrian. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, yang maksudnya G. Halo, Mas Andrian. Tes. Ini panitia, Mas Andrian, ini ada nggak? Ada Muhammad Andrian ada. Mana ini? Halo, Mas Andrian. Cek. Nah, sebentar. Ini Mas Billy juga masih di luar. Untuk Mas Andrian ini nggak tahu, masih belum bisa dihubungin. Jadi ini saya simpan dulu aja pertanyaannya, mungkin yang outloading, yang K ya. Nah, selanjutnya untuk halo Kak, apakah boleh dikirim source code? Ya boleh. Nanti saya bikinkan repository di GitLab. Jadi silakan teman-teman bisa clone juga untuk belajar. Jadi mulai dari navigator, terus login page, kemudian yang slashing Figma kemarin. Selanjutnya, untuk tugas-tugas dari minggu kemarin ada berapa dan bisa dijelaskan lagi? Mungkin tugasnya baru satu ya untuk desain Figma aja. Sementara seperti itu. Jadi yang tugas minggu pertama kan untuk strawberry itu masih untuk belajar saja. Untuk pengenalan widget-widget mungkin bisa dicoba-coba. Iya benar. Kemudian apakah ada panduan instalasi Git?
Aduh, instalasian ini mungkin sebentar. Saya carikan referensi aja bentar. Belum Mas Billy ini masih di luar tuh Mas? Belum Mas? Untuk instalasi Git mungkin nanti saya tanyakan ke Kak Billy ya, bisa dibuat apa itu? Dibuat video tutorial, dibuatkan video tutorial mengenai instalasi Git, atau ini saya ada referensi sih untuk teman-teman belajar. Ini saya kirim di apa ya? Di chat WA lah mungkin biar nggak hilang. Nah itu mungkin di playlistnya Web Programming Unpas itu ada penjelasan atau materi mengenai Git. Itu mungkin bisa dijadiin materi referensi. Dan untuk penginstalasian sendiri itu saya tanyakan ke Kak Billy saja untuk dibuatkan video apa gimana nanti ya. Untuk tadi yang bertanya masalah key ini Mas Andrian udah ada. Jadi ini Mas, ada yang bertanya masalah key di authenticate di mana tadi? Di Outlogin. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Ini saya kirim ulang pertanyaannya. Halo, Mas Andrian mungkin bisa membantu menjawab. Apa ada errornya? Mungkin ini lebih tanya ke penjelasannya, Mas. Boleh dijelasin dikit mungkin. Key-nya, yang fungsi dari key-nya. Key yang kan ada banyak mana? 2 key itu yang mana key-nya? Lalu untuk Mas Fahrendra Hoirul mungkin bisa open mic, bisa di unmute. Silakan. Jadi key-nya itu kemarin itu jadi kayak mengontrol gitu loh, mengontrol widgetnya tadi itu. Jadi ketika kayak pindah halaman
itu nanti kayak masih bisa dibilang itu kayak masih nge-save gitu loh. Widget yang sebelumnya kayak prompt-nya tadi masih nge-save, tulisan teksnya tadi yang kita ketikin itu masih nge-save. Jadi kayak gitu kegunaannya kayaknya. Jadi kayak nyimpen state widget agar ketika nanti pindah gitu. Jadi kayak gitu. Kayaknya intinya seperti itu sih. Pada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan dari Slido yang saya kirim tadi. Apakah proyeknya ada tema khusus atau gimana? Ini Mas Billy nih yang tahu. Ini keluar tak? Belum ada ini. Viro. Ya. Ini proyeknya ini temanya bebas kan ya? Bebas. Oh iya. Jadi untuk yang tanya di Slido tadi, untuk proyeknya itu yang dibuat temanya ada apa enggak? Nah itu bebas ya untuk temanya. Silakan dibuat sekreatif mungkin dan tentunya yang berguna. Mungkin itu. Mungkin dari yang lain adakah harus bertema Islami kah? Tidak. Itu tidak hanya dari UIN ini. Tidak. Temanya bebas ya, tidak harus bertema Islami. Kan bisa buat project UAS. Beda server, Mas. Require fitur yang harus ada. Mas Billy nanti sih. Opo. Ono sing takon akeh, Mas. Apa takut apa? Pertama sih sebelum itu. Tadi itu ada yang tanya untuk instalasi Git itu dibuatkan video tutorial apa gimana? Apa gimana langsung disimulasikan sekarang? Halo, Mas. Mungkin kayak tutorial lah ya. Ada tutorialnya nanti. Kita buatkan gitu apa dikasih link? Kasih link lah. Oke. Nah, itu instalasi di web programming Unpas. Iya, tadi udah saya kirim linknya ya yang untuk referensi tadi yang di grup WA. Itu saya pakai bahasa Indonesia untuk instalasi Git dan penjelasannya. Terus ini ada yang tanya, Mas, untuk tema ini kan, ini temanya bebas kan? Bebas. Dan ini ada yang tanya lagi, ada fitur yang, ada require fitur nggak tertentu gitu fiturnya? Nggak ada sih. Jadi istilahnya nanti teman-teman di sini bikin project yang sekiranya mungkin, oh ini aplikasinya ada latar belakangnya apa. Jadi kan kalau pakai require fitur mungkin dari teman-teman di sini nggak semua fiturnya sama kan, nggak harus sama. Misalnya di sini aku pengen nampilin sebuah tutorial atau nanti tuntunan sholat kayak tadi aku cobain kan. Jadi kayak untuk selanjutnya itu bisa detail juga atau nampilin video atau di sana juga cuma kayak apakah harus CRUD, Mas. Nah, ini nanti kita bahas kalau memang di minggu depan kan masih jadwalnya kita masih ada 2 minggu. Jadi kalau kita mau nyicil CRUD, nah sekalian bisa diaplikasikan ke
teman-teman. Tapi kalau nggak pakai CRUD nggak masalah. Yang penting kan kalau dari aku sendiri, karena ini nanti dilombakan, sekiranya apa yang kalian buat itu benar-benar menarik. Kan lumayan kalau misalnya kalian dapat sertifikat course, kalau selesai sampai akhir, juga dapat sertifikat untuk pemenang lomba. Jadi kan dapatnya 2. Jadi kalau bisa mungkin dibaguskan ke tampilannya atau nanti ada animasinya atau sebagainya. Dan tujuan aplikasi ini buat apa gitu. Mungkin kalau kemarin ada Mazaim promosi project dan sebagainya, mungkin untuk sekedar portofolio dan sebagainya nggak apa-apa, nggak masalah buat aku. Yang penting ada latar belakang dan tujuannya pembuatan itu. Untuk fitur-fiturnya saya bebaskan, mau nanti cuma tampilan aja atau sekedar misalnya ya aplikasi informasi atau berita itu doang, nge-get berita dari, kalau misalnya kalian pakai API yang free itu ada newsapi.org. Jadi kalian ngambilnya dari berita-berita yang ada di luar. Nanti bikin proposal gitu enggak, Mas? Kalau dari aku nggak usah bikin proposal, tapi membuat itu PowerPoint sama kalau bisa video promosi. Promosikan aplikasi kalian sebagus mungkin. Karena kan kalau di lomba nggak ada proposal. Di panitia anak proposal nggak di lomba? Bang Firo, teknik informatika ini di lombanya nanti ada proposal apa enggak? Pakai proposal apa enggak? Kalau nggak salah itu lombanya include di proposal summer, Mas. Gimana? Jadi ini teman-teman bikin projectnya tetap pakai proposal apa gimana? Oh, proyeknya teman-teman ini. Kayaknya nggak usah deh, Mas. Soalnya, kalau itu mungkin diinfokan lebih lanjut. Mungkin Kalau untuk sementara ini belum. Oke. Yang penting kalau dari aku sih nanti disiapin juga video promosi. Wah, ini fitur-fiturnya bagus loh, ini sebagai ini gitu. Kalau kalian lihat di mana di Play Store, mungkin ada video-video, misalnya nih aku buka salah satu, misalnya kalian buka Mobile Legend dah, kan pasti ada videonya kan, video Mobile Legend. Nah, itu kan kayak promosi Mobile Legend gimana sih, tampilannya gini-gini. Mungkin aplikasi kalian ada video promosinya kah atau bagaimana, itu terserah kalian. Yang penting bisa menarik orang untuk suka ke aplikasi kalian. Kalau dari aku itu sih. Soalnya kan nanti yang nilai bukan dari kita sendiri, tapi dari juri-juri yang udah disiapkan panitia. Mungkin dari pengguna-pengguna startup yang ada di Malang. Jadi kalau mungkin proyek kalian bagus dan menarik, kali aja bisa dilirik. Nah, kalau bisa. Itu sih. Ada lagi apa mana, Rik? Kayak Torik mau wis ngeluh ya. Pusing dia. Apa ini nggak ada sih kayaknya. Sorry, aku dari luar soalnya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa diingatkan dari teman-teman. Ini setauku udah semua yang di chat. Atau mungkin masih ingin tanya lagi, bisa ditulis lagi di sini. Atau langsung unmute, nggak apa-apa. Oh ini, di Slido ada yang tanya. Mas izin tanya, misal Selidone ndi sih? Slido Ayo, ini, share screen, ceru. Aku udah aru lah ini. nih, Nah, baru 3 orang. Kebanyakan di chat. Nih, Mas izin tanya, misalkan nanti anggota grupnya yang ikut nggak sampai 6. Apa tetap dilanjut seadanya atau gimana? Oh ya mungkin ada yang udah nggak ikut ini, nggak lanjut. Itu kan ada kan ya. Nah itu, iya tetap lanjut. Iya kan Mas? itu yang aku bagian kelompok kemarin, tadi itu sebenarnya udah dari panitia sesuai absennya. Jadi
Mungkin ditunggu sampai besok atau nanti teman-teman yang hari ini mungkin nggak bisa gabung, baru lihat grupnya atau gimana. Soalnya dari panitia tadi dikasihkan bahwa yang keluar masih 2 orang anak saja. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Di chat ada nggak ini? Stop. Jadi di minggu besok ini ada yang lagi isolasi mandiri juga BTW. Oh, di sini ada yang isolasi mandiri kah? Ada di rumah sakit atau gimana? Mungkin biar nggak gabut sambil isolasi mandiri ngoding juga boleh kok. Krisna Maulana isolasi mandiri. Pakai lakban apa isolasi bening? Ya mungkin yang lagi isolasi mungkin 1 minggu ke depan bisa refreshing atau gimana. Yang penting tubuh kalian sehat. Jangan lupa banyak-banyak minum vitamin C sama vitamin D. Kalau memang demam, jangan lupa minum paracetamol. Jangan terlalu banyak obat-obatan karena nanti juga bisa menyebabkan komplikasi kalau kalian terlalu banyak obat. Karena saya sudah merasakan COVID, jadi ya sedep-sedep gimana. Tidak bisa mencium apa-apa. Jadi ini kasus COVID kalau di Indonesia lagi naik-naiknya. Semoga diberi kesehatan selalu, dijauhkan dari COVID-nya. Yang percaya alhamdulillah, yang nggak percaya semoga lekas disadarkan. Itu aja sih kalau dari saya. COVID sebuah bisnis. Nah, mungkin di sini kalian project, wah ini loh ada aplikasi untuk penunjang kesehatan, olahraga dan sebagainya untuk menanggulangi COVID. Nah, COVID adalah bisnis. Iya, bisnis untuk apapun sektornya. Wis. Zoom Bijak aja sekali. bisa naik sahamnya karena ada COVID. Mungkin aplikasi tambal ban online. Aplikasi untuk bisnis vaksin. Nah, mungkin bisa juga teman-teman bikin aplikasi untuk informasi vaksin gratis. Nah, jangan yang menyengsarakan rakyat ya. Kita bantu rakyat. Oke, mungkin itu aja atau ada yang ditanyakan lagi. Kalau memang nggak ada, bisa disudahi atau bagaimana. Oh iya, Rek, ini kalau bisa jangan dirubah lagi kelompoknya. Tadi ada informasi bahwa kelompoknya dipindah-pindah. Kalau bisa, karena ini tujuannya biar kalian saling kenal juga. Jadi untuk sekarang ini saya view-kan dulu. Untuk nama projectnya nanti bisa di list di grup saja. Dan nama ketuanya siapa. Grup 1 project apa wis? Go COVID wis, Go COVID. Apa Go COVID ya? Ketua grup 1 Ahmad Nur Akmali misal. Grup 2 Alif Radivan Piandi. No problem, tidak masalah. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Minggu depan masih ada materi. Ini mau konfirmasi tugas yang harus dikirim buat minggu ini cuma Figma UI minimal 2 desain saja kah? Kalau minggu lalu? Iya. Nah, nanti baru di minggu depan kita baru ada tugas untuk kalian mengumpulkan UI di Basadar. Jadi kita bertahap tugasnya, kita tidak ingin memberatkan kalian, biar kalian juga ikut course online ini senantiasa diberi kesehatan mental.
Ya Mas Torik ya. Takut Betul. mentalnya terlalu banyak pikiran. Jadi untuk minggu ini Figma UI, kalau minggu kemarin yang pertama itu kemarin yang strawberry itu, jadi bisa dikumpulkan lewat web. Untuk minggu depan kita mempelajari dulu, kita akan coba-coba untuk membuat CRUD dalam waktu 4 hari. Ya Mas Torik ya, CRUD ya. Ya itu yang tanya di Selidut juga tadi udah sedikit dibahas. Untuk CRUD-nya ini tidak harus, maksudnya di project untuk dimasukkan ke dalam project itu tidak harus, tetapi nanti kita beri materi untuk minggu depan mungkin membahas CRUD. Seperti itu ya Mas Billy. Nah, iya, jadi mungkin minggu depan kita mungkin CRUD-nya bisa lewat web atau nanti di aplikasi Android-nya itu menampilkan informasi saja, atau nanti CRUD lewat chatnya juga nggak masalah. Jadi minggu depan kita sambil belajar sambil disesuaikan dengan proyek kalian yang ingin dibuat apa sih. Jadi berpikir sambil belajar. Belajar ya berpikir ya. Ya. Jadi seperti itu. Baru di minggu terakhir benar-benar kita fokuskan ke proyek kalian. Jadi minggu depan masih ada materi dan ada tugas. Kalau di minggu terakhir atau minggu keempat itu tidak ada tugas, akan tetapi tiap harinya ada progres terkait proyek yang sedang dibuat. Itu saja. Any question? Bagaimana? Ada pertanyaan? Deadline kapan Mas? Deadline yang mana ini? Project minggu ke-4 ya Mas? Kalau deadline project itu sebenarnya sampai kalian presentasi di lomba. Jadi kan aku ingin mempersiapkan teman-teman dari 2 minggu sebelumnya. Karena kalau 1 minggu, takutnya kalian ada problem, sehingga di hari H presentasi ada kendala. Jadi deadline project-nya di minggu terakhir atau nanti pas waktu lomba. Itu udah terakhir, H-1 jam itu udah terakhir. Kalian harus siap-siap untuk mendengarkan project yang lain. Di sini kita dibagi menjadi 21 project. Wah, 20 project ya. Wah, sangat keren sekali. Maul, izin bertanya. Monggo. Silakan bisa langsung bertanya, Mas Maul, Mas Krisna. Krisna, Titisan Dewa Siwa. Silakan. Ananda Diki Arya Pertama masuk kelompok 18. Benar. Padahal dia kelompok 19. Enggak, Mas. Hah? Ananda Diki Arya Pratama. Ananda.
Nggak ono ya jenenge. Oh, Diki Pratama grup 20 iki. Di sini grup 20. Jadi kalau bisa udah yang grup yang ditentukan itu kalian bisa saling mengenal. Kalau kalian memilih teman-temannya sendiri, itu kalian tidak akan terbagi rata dan tidak bisa mengenal satu sama lain. Jadi yang di Word ini udah fix ya, jangan dirubah lagi kelompoknya. Ini udah saya lock biar kalian nggak editing lagi. Di Google Doc itu anggotanya tetap atau akan berubah? Anggotanya tetap sampai nanti presentasi project. Jadi di sini bisa bertukar ilmu, pengalaman, mungkin dari yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia. Sebab ini juga permintaan dari bapak-bapak yang nanti presentasi. Yang presentasi. Oke, apakah sudah bisa disudahi atau bagaimana? Saya kembalikan lagi ke panitia saja.